Ya, kita mulai saja rapatnya ya, biar nggak terlalu kemalaman ya. Oke. Ya, ahlan wa sahlan Mbak Novi ini sudah datang sekretarisnya. Mbak Novi sudah ada, Mas Teguh sudah ada, Mas Andi, Alam, Pak Deas tadi mana Pak Deas, Pak Asrori? Ya, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Ya, ahlan wa sahlan, ini rapat perdana ya, rapat perdana Bani Dalman via online. Kemarin kita sudah rapat yang offline ya Mas Teguh ya. Kemarin kita Ya, sudah rapat offline. Alhamdulillah sudah dihadiri dari ketua, bendahara, sekretaris, dan beberapa perwakilan keluarga. Lengkap kemarin ya Mas Teguh ya. Seluruh perwakilan keluarga alhamdulillah sudah datang. Dan kemarin dari rapat online kita baru tahap awal penyampaian apa namanya tugas-tugas dan kewenangan masing-masing struktur kepengurusan dari ketua, bendahara, sekretaris, dan apa namanya perwakilan keluarga kita sosialisasikan. Kemudian sedikit kemarin menyinggung masalah pendataan, ya cuman belum begitu matang. Dan harapannya di malam hari ini kita matangkan beberapa agenda. Saya izin dulu mungkin untuk share screen ya. Mungkin di share screen-nya kelalen gitu caranya. Share bawah. Ya di mana ya? Ah iya nih. Hmm, Oh enggak, kok enggak diaktifkan share screen-nya Mas tadi. Share. Sharing is not turned on. Apa nggak diizinkan ya? Caranya gimana ya? O- Ose sopoin. CCC. OC sampai Gus. Ose, Ose, Ose langka. Belum ada hostnya. Mm-mm. Oh, ntar. Laptop. The host isn't allowing sharing for this meeting. Oh, berarti hostnya orang ngalah izin. Siapa? Hostnya Mas Andi. Enggak, iki, oh, Belum izin. ada ininya. Apa namanya? Ini udah Saya belum meling Mas Andi, dijadikan Mas. host kayak Mas Andi. Gimana, Ya, Mas? caranya gimana nih? Peserta, terus Sugirno, Ada jadikan host ya. klik kanan, Ya. klik kanan kan ada Hmm. izin untuk menjadikan host. Nah, udah. Ah, sudah ya. Coba. Ya, bentar. Sudah tampil ya. Layar saya sudah tampil Udah. belum? Muter-muter masih. Saya masih Masih muter-muter. muter-muter. Oh, Nah, udah. sudah. Dah, Sudah tampil ya. sudah tampil. Ya, izinkan saya dulu untuk menyampaikan sedikit apa namanya agenda rapat sebagai prolog dulu biar nanti kita rapatnya lebih terarah karena waktunya juga sebentar. Maksimal kita sepakati jam berapa Om? Jam 9. Anggaran Ya, anak kopi ya jam 12 apa-apa. Jam berapa? eh, Ya, izinkan. Ini insya Allah nanti agenda rapat malam hari ini ya ada 3 agenda pokok. Yang pertama terkait dengan program pendataan Bani Dalman. Ya, kemarin kita sudah coba bikinkan form, tapi itu masih draft ya karena kemarin di rapat offline pertama juga belum disepakati. Ada beberapa catatan-catatan. Mudah-mudahan di malam hari ini nanti bisa difikkan formnya sehingga nanti bisa segera dibagikan oleh masing-masing humasnya. Kemudian yang kedua nanti pembahasan terkait draft pedoman pengelolaan keuangan BDF yang tadi coba tak sempurnakan. Barangkali nanti ada masukan-masukan dari
para sesepuh atau tim ahli terkait pedoman pengelolaan keuangan, karena ini menjadi apa namanya senjata kita nanti untuk action ya, biar nanti kita kegiatannya ada pedoman atau panduan yang jelas. Kemudian yang ketiga nanti sedikit gambaran terkait rencana program tahunan Bani Dalman Foundation atau paguyuban Bani Dalman di tahun 2026. Eh, Terkait masalah pendataan Bani Dalman, ini terus terang masih baru unek-unek saya sendiri, nanti bisa ditanggapin. Rencana untuk pendataan masih bisa tampil ya, Masih. masih ya. Untuk pendataan kita ada beberapa poin. Yang pertama, untuk pendataan ada dua tahap. Ya, tahap pertama ini pendataan quantity, ya artinya masih fokusnya di kuantitas. Harapannya seluruh keluarga besar Bani Darman sudah terdata, karena kita target utamanya ya dari sisi kuantitasnya. Jadi harapannya semua anak turunan Bani Darman, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, bisa masuk datanya. Kemudian nanti tahap kedua ini kita masuk di pendataan quality statistik, artinya kita lebih memperbaiki data yang masuk ya, melengkapi data-data yang masuk. Ya, kenapa saya bikin dua tahap ini? Karena kalau pendataan tahap awal langsung di quality, artinya datanya terlalu detail, khawatirnya memberatkan ini ya, memberatkan kegiatan di awal. Makanya nanti di tahap awal, karena yang kita kejar kuantitasnya, nanti isiannya sangat sederhana, tidak terlalu detail. Harapannya nanti di tahap kedua, mungkin nanti setengah tahun ke depan atau mungkin tahun depan, baru kita memperbaiki atau melengkapi data-datanya di kualitas titiknya. Kemudian nanti eh, goalnya, goal dari pendataan ini kita akan membuat buku induk Bani Dalman. Ini goalnya ya, tujuan akhir dari pendataan. Kita akan mencoba membuatkan buku induk Bani Dalman. Harapannya nanti di buku induk Bani Dalman ini mencakup satu sedikit tentang sejarah Mbah Dalman dan anak-anaknya, kemudian terkait dengan apa namanya diagram atau apa mapping dari masing-masing keluarga seperti yang sering di-share sama Mas Alam ya. Itu nanti ada di buku induk Bani Dalman. Kemudian nanti masing-masing keluarga besar dari Mbak Radis, Mbak Rasiman dan seterusnya nanti ada turunan-turunannya ya, anak-anaknya sampai cucu-cucunya. Paling minim nanti gambarannya satu keluarga itu satu lembar. Jadi mungkin nanti buku induk ini bisa lumayan tebal. Ini buku induk Bani Dalman, dan rencananya untuk tahap awal buku induk ini nanti kita akan bagikan tapi bukan dalam bentuk hard copy ya. Kita bagikan dalam bentuk soft copy ya, mungkin dalam bentuk file PDF kita share sambil nanti dilengkapi. Harapannya nanti kalau sudah bagus tampilannya, isi sudah lengkap, nanti bisa kita cetak buku tersebut dan nanti bisa dibagikan saat pertemuan halal bihalal. Target saya sih mungkin sekitar 2 tahunan baru selesai apa penyusunan buku induk yang lengkap. Kemudian yang keempat, penyempurnaan buku induk Bani Dalman. Jadi buku induk yang versi awal, yang versi PDF itu mungkin belum begitu lengkap isinya. Yang penting semua data masuk. Ya, nanti ketika ada tahap pendataan yang quality, artinya data-data yang penting sudah dimasukkan, kita perbaiki buku induknya. Harapannya nanti di buku induk yang versi lengkap ada nama, alamat, sampai mungkin titik koordinat rumah itu pun ada di situ. Ya, sehingga kalau nanti ada keluarga Bani dalam pengen ziarah kemana, ke Tegal atau ke Kendal, ini ada alamat-alamatnya lengkap. Itu harapannya ke depan seperti itu terkait dengan pendataan. Kemudian yang kedua, terlihat masih terlihat Om ya, yang kedua ya. Masih. Masih. Masih ya. Yang kedua, agenda rapat kita yang kedua terkait dengan draft ya pedoman pengelolaan keuangan Bani Dalman Foundation. Tadi saya sudah coba share kirim terkait pedoman pengelolaan keuangan.
Ya kenapa kita buat pedoman pengelolaan keuangan ini? Harapannya biar nanti ketika kita action di lapangan itu ada panduan atau acuan yang jelas ya. Karena terus terang kalau tidak ada pedoman nanti kita kebingungan di lapangan. Sebagai contoh misalkan sederhana saja, contohnya masalah penetapan besaran uang meja. Ya, misalkan tahun depan halal bihalal di tempat si A ya. Itu berapa kira-kira uang meja yang kita berikan sebagai bantuan kepada tuan rumah. Itu kalau nggak ada pedomannya kan repot ya. Atau misalkan ketika kita ingin memberikan bantuan keluarga yang sakit atau keluarga yang kena musibah atau berapa besarnya tua apa uang tali asi kematian ya. Nah, kenapa kita bikin pedoman ini biar ini sebagai acuan. Harapannya nanti di rapat ini juga bisa diberi masukan-masukan terkait nominal-nominal yang diberikan karena nominal yang tadi saya share itu hanya ya gambaran awal ya itu belum ada kajian tentang kepantasannya. Kemudian ini juga di apa namanya pedoman pengelolaan juga nanti mungkin sedikit kita akan informasikan terkait inventarisir donatur ya. Sampai saat ini sudah berapa donatur yang siap komitmen untuk mendanai Bani Darman Suaranya Foundation. hilang. Suaranya jelas ya Om ya? Suaranya terdengar jelas? Jelas, 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 Mas jelas. Im. Yes. Ini terkait inventarisir donatur, kemudian nanti tadi penetapan standar biaya masing-masing bantuan berapa nominalnya. Kemudian yang ketiga nanti mekanisme pencairan bantuan seperti apa mekanismenya. Kemudian yang terakhir terkait masalah pengawasan dan evaluasi program kegiatan. Yang terakhir terkait dengan program tahunan Bani Darman khususnya untuk tahun 2026 ini kira-kira apa saja program yang akan kita jalankan di tahun 2006 karena ini mungkin tahun pertama ya tahun pertama di pengurusan yang baru mungkin belum banyak program yang kita jalankan ya paling tidak satu atau dua program yang nanti bisa kita jalankan dan kita sosialisasikan kepada anggota ya. Ini mungkin sebagai pengantar terkait rencana rapat malam hari ini ya monggo saya serahkan lagi kepada forum untuk memberikan masukan atau usulan-usulan atau langsung nanti kita masuk di agenda rapat. Monggo silakan. Lanjut. Tadi Ini Om, ya jadi kita eh, mungkin step by step aja ya. Mungkin yang mau dibahas mana dulu nih? Kan tadi kalau lihat dari agendanya itu kan pertama pendataan ya, ya pendataan. Nah, pendataan ini kalau bisa ditayangkan, kemudian suaranya mungkin kurang di kencang Pak Dek. masa sih? Oh, Udah ya. udah. Ya, ya mungkin dari apa dulu nih yang mau didiskusikan, mau dibahas apa dulu? Pendataan dulu, misalnya Kalau pendataan urutan itu tadi pendataannya, pendataan. Nah, bagaimana dengan pendataan ini bisa dijelaskan Om? Nanti kemudian mungkin ada masukan nggak nih? Kalau nggak ada, tutup. Oke, close pendataan. Kemudian berikutnya adalah pengelolaan tadi ya, ah, draft pengelolaan keuangan keluarga besar Bani Darman gitu. Nah, ah. kemudian tadi pedomannya apa saja? Mungkin Om Ino sudah siapkan Sudah konsepnya tersiapkan itu ya. mungkin ya. Kemudian kalau bisa dipaparkan di sini ya mungkin ada nggak yang perlu dikoreksi. Iya, Kalau iya. oke close lagi misalnya gitu. Karena kita kan mungkin waktunya juga terbatas Iya, untuk iya, iya. rapat awal ini ya nggak perlu inilah gitu. Kan Iya. wajar lah untuk sambil jalan sambil disempurnakan. Tadi kan buku panduan aja tuh butuh waktu berapa tahun tadi ya gitu Om ya Ah, ah. gitu. Tapi saya setuju banget ya. Ini kan udah eranya paperless ya. Jadi nggak perlu buku saku lah. Tapi setiap setiap Bani Dalman itu sudah ngantongin HP di situ berarti otomatis akan bisa buka kapan saja di mana saja dibutuhkan gitu. Nah, yang penting itu menurut saya Om, ini kan eh kalau pendataan ya udah data kan. Data tuh yang saya baca sih di grup itu sudah cukup bagus ya. Tinggal nanti ada beberapa dari apa namanya silsilah-silsilah dari
generasi kedua, ketiga itu ada masih nama kosong itu mungkin dihimbau Hmm. yang nama kosong itu nama-nama yang punya anak kemudian masih kosong nama-namanya gitu mungkin bisa langsung proaktif Om. Ya, Proaktif kemudian tanyakan ini ada siapa saja tolong dicatat gitu. Nah, kemudian kalau sudah data tadi saya setuju banget ya salut. Intinya luar biasa menurut saya ini ya. Kita berdoa mudah-mudahan ini semua diridhoi oleh Allah, dimudahkan Allah amin. ya, sehingga semua program yang direncanakan ini bisa terlaksana Mm-mm. dan semua bisa bermanfaat banget gitu. Karena Iya, iya, iya. ini eh, pengelolaannya ini kan di handle oleh generasi ini Gen Gen Z ya dan disuruh Gen Alpha nih ya udah pasti canggih gini. Iya. Dan yang lebih meyakinkan kita itu pengurus harian itu kuat dari sisi ekonomi, kuat dari sisi IQ ya, kemudian banyak luar biasa pokoknya kelebihannya. Nah itu Om. Jadi kemudian begitu sudah pengelolaan apa namanya draft pedoman pengelolaan keuangan Bani Dalman itu sudah kira-kira malam ini nggak ada masukan, nggak ada birokrasi, baru Mm-mm. berikutnya terakhir atau apa tadi Om? ADRT kalau nggak salah, apa ya? Ya, sebenarnya sih ini agenda ini ya, yang fokus sebenarnya cuma dua ya. Satu pendataan, yang kedua terkait draft kebijakan itu aja sudah cukup banyak ya. Oke, Adapun nanti pengelolaan tadi yang ya, lain pengelolaan nanti keuangan ya. menyusul ya, nanti menyusul. Ah, Mungkin ah. saya minta izin untuk kita langsung masuk saja di agenda pertama pendataan. Saya langsung share ini aja ya, kita bahas bareng-bareng terkait formnya. Ya, terkait formnya. Coba saya share izin sebentar. Sebentar. Ya, sudah tampil belum ya? Ya, 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 oke. ya. Sudah tampil ya. Oke. Eh, Nanti rencana saya untuk kegiatan pendataan ini, kita ada beberapa tahap kegiatannya. Tahap pertama untuk pendataan ini adalah kita yang jelas menetapkan form isian dulu ya. Makanya kita bahas dulu formnya. Dan memang untuk format form isian ini, karena ini masuk tahap pendataan tahap pertama, kita di quantity statistik artinya pendataannya itu fokusnya di kuantitas ya bukan kualitas. Sengaja kita bikin formnya sangat sederhana ya, formnya sangat sederhana. Kemudian setelah kita apa namanya memastikan atau menetapkan formnya, nanti tahap kedua formnya akan kita cetak ya, dicetak ya, print out, nanti akan dibagikan oleh sekretaris Mas Teguh ya untuk disebarkan ke masing-masing humas. Jadi nanti kita dibantu sama humas masing-masing keluarga. Nanti dari humas itu akan menyebarkan ke semua keluarga dalam bentuk cetakannya, dalam bentuk print out, nanti disebarkan ke humas, ke masing-masing keluarga. Setelah terkumpul datanya dikumpulkan humas, diserahkan ke sekretaris. Nanti baru sekretaris ini yang menginput datanya di komputer. Ini untuk keluarga yang memungkinkan untuk bisa mengirimkan apa namanya cetakan atau print outnya. Adapun nanti untuk yang jauh-jauh, karena kita tidak semuanya di Pemalang ya, untuk yang jauh-jauh mungkin nanti kita fasilitasi dengan apa namanya dikirim pakai PDF atau pakai foto ke sekretaris, nanti sekretaris akan di input ya. Atau memungkinkan kalau misalkan nanti bisa dibikinkan Google Form-nya, bisa pakai Google Form. Cuma kan tidak setiap orang familiar dengan Google Form ya. Tidak semuanya familiar. Ya mungkin seperti ini. Ini gambaran tahap kedua. Nanti setelah data itu di input sama sekretaris, baru tahap ketiga penyusunan apa namanya itu family tree tadi ya, yang seperti di sharing Mas Alam tadi ya. Itu setelah inputan data ini semuanya masuk, baru apa pohon keluarga nanti akan masing-masing disusun dari generasi pertama, kedua, ketiga yang sudah diawali sama Mas Alam tadi. Itu semua masuk tahap ketiga. Setelah itu Om, baru Om, ya, itu sih Om, Afan Om. Ini sampai generasi ketiga aja ya? enggak sampai Maksudnya, seterusnya. oh Terakhir pokoknya generasi keberapa? seadanya gitu ya Iya di data semuanya. ya?
Iya, iya, Sampai iya, iya. sekarang baru lahir pun nanti akan masuk Suaranya urutan hilang. keempat atau kelima gitu kan. Kita pengennya semuanya masuk ya. Hmm, Itu hmm, mungkin hmm. gambaran tahapan-tahapan pendataan biar nanti teman-teman di sini tahu gambarannya dari awal sampai nanti endingnya itu penyusunan buku dalam bentuk soft copy mungkin ya. Kita mungkin langsung masuk saja di tahapan pertama ini terkait masalah formulir sedikit saya jelaskan. Ini formulirnya sangat sederhana. Nomor di sini sekedar untuk penomoran ya. Kemudian di sini keturunan sengaja kita bikin ada 7 sesuai keturunan. Nanti di checklist identitas anak keturunan benar ini generasi. Harapannya nanti dari generasi kedua itu berarti yang apa namanya? Kalau generasi pertama itu apa? Anak. Anak ya. Yang tilam tawab ini kan generasi pertama. Ini nggak usah dibikin, ini sudah tahu. Generasi kedua berarti anak turunnya Mbak. Misalkan anak turunnya Mbak Tilam, tulis nanti di sini Tilam, nama lengkapnya Mbak Tilam, istrinya namanya siapa, panggilnya siapa, lahir kalau ada informasi lahir, ini hanya sekedar tahun ya, bukan bulan tanggal, wafatnya juga tahun berapa, Mbak Tilam punya anak berapa macam-macam gitu, itu berarti generasi pertama ya. Nanti generasi kedua berarti dari anaknya Mbak Tilam, misalkan kalau saya contohnya ya tadi lah dari Mbak Gendon atau Mbak Rasiman, ini generasi pertama. Nanti generasi kedua, misalkan dari Wijah ya atau Mbak Bu Senda, nanti suaminya siapa, panggilan ini lahir berapa, wafat dikosongin. Karena ini kan masih hidup, berarti strip kalau masih hidup, mempunyai anak berapa dan seterusnya. Harapannya nanti kalau form ini sudah disetujui, langsung kita segera bagikan. Mungkin barangkali ada masukan dari yang lainnya terkait formnya dulu. Kira-kira form ini sudah cukup atau ada Cukup yang Om, perlu perbaikan? kayaknya cukup lah. Cukup Om. Yang lain mungkin Sementara Mas Teguh, sementara Mas cukup Teguh. bagus. Ini agak beda sama yang versi pertama. Kalau versi pertama kan saya ada istilah-istilah apa itu anak ini saya hilangkan karena biar nggak membingungkan ya. Iya, iya. Ini hanya istilahnya cuman lahir, wafat. Ini hanya tahun ya. Jadi lahirnya tahun berapa, wafatnya kalau masih hidup berarti di strip. Ini juga sama panggilan. Panggilan itu penting karena kan kadang kalau nama lengkap kita nggak tahu panggilan bingung ya. Makanya perlu ada panggilan, kelamin laki perempuannya, lahir tahun berapa, wafat tahun berapa, ada informasi sedikit alamat domisili, nomor WA, pekerjaan, informasi tambahan kalau ada informasi. Dan nanti untuk form ini targetnya minimal satu keluarga berarti satu form ya. Kayak di PADAS berarti nanti PADAS ada satu form. Nanti Fahmi ada satu form, Elva ada satu form gitu. Jadi Iya, iya. Oke, oke. satu keluarga satu form dan syukur-syukur nanti kalau bisa dilengkapi dilampiri dengan kartu keluarga itu untuk membantu sekretaris ketika ada inventarisir. Kalau bisa ada kartu keluarga lebih bagus sebagai lampiran. Gimana yang lainnya terkait masalah pendataan ini? Bagus Om. Kalau saya sementara cukup lah. Cukup ya. Mas Hmm. Teguh, Mas Teguh, Mas Teguh untuk sekretaris gimana? Iya cukup. Orang bingungi Hmm. kayak orang kaya wingi. Orang kayak ini. Ini bingungi ya wis. Kalau Aman ini aman. sudah bisa difahami ya Mas Teguh ya? Iya, ha. Ya, maksudnya biar nanti ketika pengisiannya standar, seragam, jadi jangan sampai salah. Nanti mungkin karena kita fokusnya di Karangasembung, untuk yang Karangasembung kan nggak ada masalah ya, jadi nanti bisa dicetak Mas Teguh, dibagikan masing-masing perwakilan keluarga. Hanya nanti untuk keluarga yang jauh, kayak di Tegal, atau mungkin di Kendal, di Bekasi, ya nanti saya minta tolong ada yang inilah ngeprint sendiri, kemudian diisi, bisa isi pakai PDF atau isi di print out, yang jelas nanti dikirimkan ke sekretaris ya. Jadi Itu semuanya nanti muat. tugasnya humas, Mas. Hah? Tugasnya humas masing-masing aja. Humas masing-masing bisa. Nanti kan muaranya di sekretaris semua. Humas itu Iya kan? fungsinya humas untuk membagikan sosialisasi ke masing-masing keluarganya, nanti mengumpulkan. Nah, setelah terkumpul, humas serahkan kepada sekretaris untuk direkam. Ya.
Jadi nanti semuanya Ya, ya. muaranya di sekretaris nih Om Teguh. Ya, untuk yang di Karasembu mungkin nanti yang banyak berperan humas. Tapi untuk keluarga yang jauh kayak di Tegal itu mungkin agak kerepotan juga kalau humasnya ngoprak-ngoprak. Mungkin nanti kalau yang jauh-jauh langsung ke sekretaris saja ya. Iya, Ya tetap nanti Mas Teguh koordinasinya dengan humas ya. Koordinasinya dengan humasnya misalkan Iya dengan kan, nomor. kan Hmm. kalau yang jauh-jauh kan kita nggak tahu keluarga ini di mana kan yang tahu humasnya Mas. Oh gitu ya. Biar nanti humas yang ngoprak-ngoprak ya. Iya. Humas yang ngaprak-ngaprak kan formulir kan ada. Terus Ah, misalnya humas nggak tahu kan tanya yang paling tua siapa nanti ditulis oh gitu anaknya ya. siapa baik cateti, yang mungkin cateti. Oh gitu ya. Ya udah gak apa-apa. Iya. Ini mungkin untuk pendataan kita targetkan sampai kapan kira-kira? 2-3 bulan. Gimana Mas Teguh? Kira-kira target pendataan selesai berapa bulan butuh waktu? Tanya nih humas ya aku nih sing Ah, ngaprak-ngaprak humas. ya enggak kira-kira aja lah Mas Teguh kira-kira siap mau berapa bulan untuk pengumpulan sampai nanti endingnya pengetikan itu. Kira-kira 2 bulan mampu nggak? 3 bulan lah, Hah? 2-3 bulan. Ah, 3 bulan ya. Sekarang kan bulan April, Mei, berarti Juni ya. Akhir Juni Juni. selesai ya Mas Teguh ya. Ya, semoga Ya, insya kotak Allah. pagi maksudnya akhir Juni ya. Ya, sementara mungkin untuk pendataan ini saja ya. Ada yang masukan yang lain mungkin dari Mas Andi, Mas Alam, Om Kes, Mbak Nopi untuk pendataan. Mau pembahasan lagi apa cukup? Kita masih ada agenda yang lain. cukup, Cukup. cukup. Cukup ya. Ya, kalau Ya, cukup untuk saya untuk izin. pendataan ini, untuk Ah, pendataan ini Mas Teguh kayak kepala Disduk Capil. di Dukcapil Kabupaten Penajam. Kudune Mas Marsok ye. Ah, ya. Kalau sudah mungkin nanti kita langsung masuk di agenda kedua langsung aja ya. Pembahasan terkait apa itu draft pedoman. Mungkin kita lihat dulu sebentar saya izin share sebentar. Eh, pakai yang ini. Sudah terlihat belum sedulur? Udah. Nah, saya kelihatan. Sudah terlihat. Kurang besar nggak? Masya Allah, kok gede banget. Sorry, sorry. Terlihat ya? Belum, Belum, belum Om. Oh, belum terlihat. baru Belum. nama file, baru Baru, folder-folder. baru judul foldernya ya. Oh, masih ini. Sudah? Belum. Masih proses ya? Hmm. Enggak proses. Sudah kelihatan? Belum. Atau tak tutup dulu ya? Nanti tak buka lagi coba. Belum kelihatan ya? Belum, 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 belum Om. Bentar tak izin tak tutup dulu. Ya, ya. Kayaknya salah ininya. Bentar. Harusnya dibuka dulu kayaknya. Bentar. Oh, tehnya diunjuk Om Kis. ah, kopi nih, Mas Andi ke kopi nih. Ya, saya itu Kopi ini via GoFood ya, Mas ini. Kirim GoFood ya. Oh. Iya, bentar. Kak Zia, Iya. Padang. Iya.
Nah, wes, untuk muncul. Sudah kelihatan? Ya, Ya, kelihatan, kelihatan. Ya. Jadi Ya. ini saya coba bikin ini keputusan ketua terkait pedoman pengelolaan keuangan Bani Dalman. Jadi ini sebenarnya semacam kayak apa namanya pedoman nanti buat kita ketika menjalankan program-program di Bani Dalman Foundation. Ini menindaklanjuti kemarin usulan dari Bule Lili ya Om Kes ya. ya. Dibuatkan ada Bani Dalman Foundation semacam kayak lembaga keuangan untuk apa namanya menopang program-program dari Paguyuban Bani Dalman. Eh, kita langsung masuk di poin-poinnya. Ini untuk ketentuan umum hanya formalitas, ya. Ini sekedar informasi saja. Siapa itu Bani Dalman, ya. Kemudian apa itu forum silaturahmi, apa itu Bani Dalman Foundation. Kemudian ada istilah donatur atau musini, bantuan sosial, bantuan pendidikan nanti bisa di apa dibaca dan nanti kalau ada catatan-catatan bisa disampaikan. Ya. Kemudian uang meja itu istilahnya uang bantuan kepada tuan rumah yang ketempatan halal bihalal ya ini istilahnya. Kemudian yang kedua prinsip-prinsip pengelolaan keuangan ini sebenarnya secara umum prinsip pengelolaan keuangan secara umum ya. Saya cuma tempel-tempel di sini. Suaranya hilang. Ah, ya ini banyak ahli-ahli nggak usah dibahas. Suaranya menghilang. Suaranya hilang. Di sini enggak, Om Guys. Di saya enggak. Oh, Jelas, berarti nggak sampai ke jelas. Kendal, Om macet, Om suaranya. Ke Kendal ngelewatin jembatan Comal dulu soalnya. Iya, mungkin, benar. Ya, kita masuk ke pasal ketiga ya. Terlihat jelas nggak, Om? Dibesarin Sudah, dikit. jelas, Ya, jelas. ini di pasal ketiga, ini terkait dengan Dibesarin besaran. dikit. Berarti sudah bicara nominal, bantuan sosial atau bantuan pendidikan dan uang meja. Jadi saya coba bikinkan konsepnya, berapa sih nominal-nominal yang eh, kita jadikan acuan. Harapannya nanti ketika kita menjalankan program di lapangan itu tidak bingung ya, karena urusan uang kan repot kalau nggak ada acuannya. Kalau di pemerintahan aja kan ada standarnya, Mas Andi ya. Ada Ada, standar biaya kan di pemerintahnya. ada. Ada, makanya di Bani Dharma Itu nggak makalah ada batas standar. maksimal. Hah? Batas maksimal. Batas maksimal ya. Hmm. Nah, ini saya coba bikin standar biayanya, tapi sekali lagi ini nominalnya saya masih belum ada analisa kepantasan, ini hanya kira-kira saja. Barangkali ada masukan-masukan langsung di sini di rapat ini terkait nominal-nominal ada di sini. Kira-kira nominal di sini sudah layak atau tidak, atau barangkali gimana ada masukan-masukan. Monggo langsung dibahas saja mungkin barangkali ada tanggapan terkait pertama bantuan sosial ini. Jadi kalau bantuan kita secara umum untuk bantuan di Bani Danau Foundation ada dua bantuan, bantuan sosial dan yang kedua bantuan pendidikan. Bantuan sosial itu seperti bantuan untuk berobat, bantuan terkait dengan kecelakaan atau musibah, termasuk juga kalau ada kelahiran ya, anak yang melahirkan atau tali asih kematian ya semacam kayak apa sih kalau ada keluarga yang meninggal ada sedikit tali asih lah seperti itu. Itu bagian dari bantuan sosial atau bantuan-bantuan sosial yang lainnya mungkin yang belum tertulis di sini. Nah, ketika kita ingin menyalurkan bantuan kan harus tahu ini mau dikasih berapa. Ya kan nggak pas kalau kayaknya enaknya segini kan nggak pas karena bukan uang pribadi ya. Kalau kita mungkin dari dompet sendiri sih mau ngasih suka-suka namanya uang sendiri. Tapi karena ini amanah sebuah lembaga, ya lembaga keuangan, berarti kita harus ada pertanggungjawabannya. Sehingga ketika kita ngasih 200, 300, kok bisa begitu Mas? Ya memang acuannya dari keputusannya sekian, ini seperti gitu. Mungkin gimana? Mas Andi, Om, salam. Om, Opino. Hah? Monggo. Ya Pak De. Ya, tadi ada dua komponen ya, dana sosial, apa, bantuan sosial sama apa Bantuan tadi? pendidikan. Bantuan pendidikan ya. Iya.
Kalau boleh usul lagi sih, mungkin nggak nanti akan ada biaya operasional ya, dana operasional. Oh, dana operasional itu ya. Operasional tuh gini, misalnya kita minta tolong siapa, kasih ke siapa. Ternyata butuh transport itu, gitu misalnya gitu kan. Kita tidak ingin Iya, membebani iya. yang kita tolong misalnya. Di situ udah disiapkan dana operasional. Kemudian mungkin bisa jadi nanti akan ada kondisi-kondisi darurat gitu, ada dana darurat misalnya. Jadi mungkin kalau saya bicara persentase ya, kalau Heeh, besarannya bisa jadi berapa nanti gitu ya. Mungkin heeh. eh, sesuai dengan kebutuhan dan ini ya persentasenya itu mungkin kalau 100% dibagi berapa berapa komponen nih. Hmm. Ada dana sosial, ada dana operasional tadi, kemudian ada dana pendidikan, ada darurat misalnya gitu. Ini 20%, ini 30% gitu. Hmm. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau ini, cuman saya kalau diusul nih Iya, ada ya. dana operasional Om. Iya. Artinya biar kita kerja nggak semuanya duit sendiri terus ya. Ya, Iya, artinya nanti mungkin kayak contohnya kayak ini pendataan. Humas ketika pendataan berarti ada istilahnya uang bensin ya. ya gitulah Uang Om. bensin misalkan untuk pendataan ini satu humas dikasih anggaran 100.000, 200.000 untuk uang bensin pendataan gitu mungkin pada ya. Ya, ya itu contohnya ya misalnya Ya, ya. contohnya ya. Ya nggak apa-apa sih kalau memang tuh yang penting kan memang bisa dipertanggungjawabkan pengeluarannya real memang untuk Hmm. kegiatan program ya. Nggak masalah. Yang lainnya mungkin dari Mas Andi Masin, barangkali ada Masin, ya silakan Mas. monggo masalah. Kalau masalah nilai kategori, saya kira sih eh, Fleksibel ya. cukup ya, cukup menurut saya. Cuma karena ini intinya ini juga bukan masalah besarannya ya. Yang Ah, penting adalah tali asihnya, ah, 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 eh, keterikatannya bahwa itu bagian dari keluarga besar begitu. ah, 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 Cuma karena ini juga tahap awal ya. Kira-kira nih misalnya ah, persentasenya yang oh ya, yang pertama adalah sampai sebatas apa berarti kan semua ya sampai sampai apa? Cicit, cucu. ya pokoknya Kemudian semuanya turun-turun. semuanya ya, Ah, semuanya yang terdata. ah, 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 Terus nanti jumlahnya, karena ini juga baru awal. ah, ah. Kalau jumlahnya nanti ternyata banyak sekali, bagaimana? Kan kita belum tahu nih. Mm, mm, mm. Itu sih. Untuk ini aja siap-siap saja. Iya, iya, iya. Antisipasi maksudnya. Ah, ah. Kalau masalah jumlah sih nanti ketahuan setelah ada pendataan masalahnya. Jadi kalau pendataan sudah selesai nanti kan ketahuan jumlahnya. Memang nanti untuk masalah apa tadi eh, Bani Dharma Foundation tadi BDF tadi memang untuk masalah dana ini sangat tergantung juga dengan kemampuan keuangan ya. Kemampuan keuangan dari BDF ini seberapa sih kemampuannya? Ini juga nanti tergantung juga dari donatur yang masuk. Artinya kalau Om, keuangannya cukup kuat, mungkin nanti bantuannya juga bisa lebih banyak. Tapi kalau Om, keuangannya belum ya nanti kita sesuaikan rencananya. Om, maaf Ya. Om. Iya tadi yang apa disampaikan oleh Alam tadi ya, menurut saya ini sangat eh, penting banget untuk ini ya, karena jangan sampai ketika kita udah patok sekian, ternyata dananya nggak ada gitu ya. Terus pasti ada yang nombok sih ketua selalu ya, harusnya memang Iya, begitu iya. itu. Tapi Jadi kayaknya menurut aman, saya Mas Roy. Kalau yang ini nombor ketua aman kayaknya. aman, aman, aman. Nah, menurut saya ditentukan sumber dana dari mana sih? Sumbernya dari mana aja nih Dan ini? Oh, Misalnya kalau ada, sumber dana coba kita lihat dulu ya. Ini di pasal ah, berapa ada sumber dana? Kita bahas dulu, wis. Sudah sumber dana. Ah, ini sumber dananya nih. Sebentar. Sumber dana ini. Jadi nanti untuk sumber dana keuangan BDF ini yang mm, rencana kita agendakan ya. mm, Ini mm, ada 5 sumber dana. mm, Yang pertama infak donatur rutin. Ini sumber dana mm, utama ya. Jadi uang donasi yang secara rutin atau mm, bulanan diberikan oleh donatur tetap BDF mm, baik dalam bentuk donatur intern artinya dari keluarga Bani Dharma sendiri
maupun donatur luar, ya artinya kita tidak menutup kemungkinan kalau ada orang di luar Bani Dharma yang tertarik dengan program Bani Dharma Foundation tadi, ya. Yang Hmm. kedua, infak donatur non rutin. Maksudnya ini infak yang diberikan tapi tidak rutin bulanannya, artinya sewaktu-waktu, ya. Misalkan lagi dapat rezeki apa, saya mau ngasih dana ke BDF, saya mau ngasih transfer 1.500.000, 200, itu namanya dana tidak Hmm. rutin, ya. Hmm. Hmm. Yang ketiga, uang zakat mal, ya zakat mal dari muzaki, ya. Jadi orang yang Hmm. sudah Hmm. ada kewajiban mengeluarkan zakat itu juga sebagai salah satu sumber pendanaan Bani Dharma Foundation Hmm. bagi muzaki yang memang memberikan kepercayaan kepada BDF untuk penyaluran zakatnya. Hanya saja mungkin nanti untuk khusus uang zakat mal ini, seperti yang kemarin saya sampaikan di rapat offline juga, mungkin khusus yang poin ketiga ini pencairannya agak beda dengan Hmm. donasi yang lain. Karena kalau donasi yang lain kan agak longgar, tidak ada Hmm. terikat dengan ketentuan syariat, ya. Khusus yang nomor tiga, uang zakat mal ini nanti pencairannya kita terikat dengan 8 asnaf. Artinya uang ini tidak bisa bebas kita gunakan, tapi hanya sebatas yang masuk 8 asnaf yang bisa dicairkan zakat mal. Ya, Pak, udah dicap ya. Kemudian yang ketiga, ini kelentung halal bihalal, ini juga sumber pendanaan. Jadi rencana nanti ada gambaran gini, ketika halal bihalal, kalau dulu kan sistemnya iuran per keluarga, ya. Misalkan diterapkan keluarga iuran 100.000 atau 50.000, nanti ke depannya kita hilangkan model iuran. Tapi saat halal bihalal itu kita akan edarkan kelentung atau kotak pakai kardus keliling kayak di Jumatan itu. Nanti siapa yang mau ngisi silahkan, mau ngisi 1.000, 100.000, dan itu nggak ada ketentuan. Setelah dikumpulkan di akhir kegiatan kita hitung bareng-bareng. Ya. Itu salah satu pendanaan juga, pendanaan dari Badan Foundation. Kelentung tadi, ya. Kemudian yang kelima, donasi lain-lainnya. Donasi yang lain-lainnya artinya donasi mungkin belum tercover di sebelumnya. Itu mungkin pada gambaran dari Oke. apa namanya. Heeh. Dan sebagai Heeh. informasi, Heeh. informasi tahap awal, kemarin saya juga sudah sedikit gerilya untuk nyari-nyari Hmm. donatur-donatur. Hmm. Hmm. Alhamdulillah untuk saat ini sudah ada 3 donatur yang komitmen, ya. Hmm. Sudah ada Insya tiga Allah. donatur komitmen per bulanan. Hmm. Nilainya itu dari 3 donatur 2 jutaan. Oh, Insya Allah. Kalau itu yang Alhamdulillah ya. sudah Nah. masuk per bulannya. Masya. Cuman Om, ini belum bisa dicairkan karena sampai sekarang belum jalan programnya. Jadi uh, kalau semakin cepat kan bisa. Nanti saya cepat nagih ke donatur tadi. Om, kalau Ya. uh, ini kan untuk menentukan angkanya itu sebenarnya tergantung dengan kondisi keuangan yang ada ya, Om. Nanti sambil mungkin ada insidentil ya. Jadi ada sumber dananya dari insidentil itu gini. Kelentungan tadi ya mungkin saat ada kejadian, saat ada salah satu saudara kita ada yang melahirkan, ada yang sakit perlu pengobatan biaya yang cukup ini dan sebagainya, langsung di-share gitu ya. Kemudian ini kalau sudah fix nanti ini kan supaya semua tahu nih, oh ternyata zakat mal itu ini ya bisa langsung ke Bani Dalman ya. Jadi yang selama ini mungkin merasa zakat mal diberikan di daerah setempat, oh ini mendingan Bani Dalman nih misalnya gitu ya. Karena kalau ini nggak disosialisasikan, yang tahu hanya pengurus misalnya, Ya. nah ini pasti akan berpengaruh pada ini ya besarnya simpanan yang ada di kas ya. Kemudian tadi apa Om? Tadi apa aja tuh? Apa sumber Dan sumber sumber dana pemasukan? iya. Apa tadi? Ya, yang ini ya. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Alam tadi ya, bahwa ketika satu momen itu sekian ada sekian yang melahirkan, ada yang dari ini kan Ah, sementara kekuatan dananya berapa nih? Kalau udah kita putuskan sekarang sekian nih. Nah, ini mungkin langsung di-share aja ke kita, ini ada dana sekian nih, tapi kita kan harus sepakat ditentukan sekian, langsung nih siapa yang mau ini kan menutup ini ada kekurangan sekian ini gitu. Mungkin gitu, nggak apa-apa disepakati dulu angkanya, yang penting angka yang sekiranya layak tapi nggak terlalu terbebani ya dari ah, Dalman ini. Nah, kalau kurang, ya berarti di-share, ini ada kekurangan sekian nih.
mungkin nggak harus seluruhnya, paling tidak beberapa orang tertentu nih siapa yang mau nutup nih kekurangan ini. Gitu. Ya. Itu susah Om. Ya memang sih saya harapin nanti saya juga pengen menerapkan itu pada open management ya. Jadi kita pengen open management, artinya program-program yang kita jalankan kita sampaikan, termasuk juga beban pembiayaan program juga nanti kita sampaikan ya. Karena kita pengen open management tadi, harapannya Iya, uang yang masuk juga bisa nanti dipertanggungjawabkan. Kemudian terkait masalah nominal, kalau menurut saya nanti untuk nominal standar nilai-nilai bantuan itu nanti pertimbangannya ada dua ya. Satu pertimbangan keuangan, artinya kemampuan keuangan yang kita miliki jelas. Yang kedua pertimbangan nilai kepantasan dari bantuan yang kita berikan. Sebagai contoh ya, ini yang saya masih belum bisa nentukan. Contohnya kayak uang meja. Ya, kita coba lihat di itu ya. Coba kita lihat dulu di sini. Ya, contohnya untuk bantuan uang meja. Uang meja itu berarti uang untuk apa tadi? Orang yang ketempatan halal bihalal ya. iya. Itu Untuk konsumsi kira-kira ya. yang ketempatan mau dibantu berapa? Ini kan kita Hmm. juga perlu melihat kepantasannya. Kira-kira pantasnya Iya, iya, berapa iya. sih uang meja yang kita kasih? Ya. Di sini saya tulis Heeh. uang meja 500.000. Ya, Hmm. harapan saya nanti ada masukan. Oh Mas, ini kayaknya 500.000 tuh, ini tanpa melihat kemampuan keuangan dulu ya. Ini Iya, kayaknya iya, kurang iya. pantas Mas, karena realnya di luar pengeluarannya itu sampai 5 juta, sampai 3 juta. Masa cuma ngasih Iya, lima iya, iya. ratus ya? Pantasnya satu Iya, iya. juta misalkan. Oh ini Iya, kebanyakan 500 ya. 200 sudah cukup lah gitu. Nah, namanya kan nilai kepantasan. iya, iya. Setelah kita Fleksibel ya. dapatkan nilai kepantasannya, baru nanti kita lihat dengan kemampuan kita. Hmm. Misalkan nilai kepantasannya 1 juta, tapi setelah dihitung itu kayaknya kalau 1 juta kita nggak mampu nih. Dari kelentong yang ditarik aja kemampuan paling dapat 200-300. Masa sampai 1 juta itu. Oh ini kayaknya dikurangi lagi. Seperti itu Pak mungkin ya. Oke, Jadi oke, ya. Fleksibel ya kalau untuk itu ya. Tapi kalau misalnya gini Om, eh misalnya bantuan untuk kelahiran itu mungkin ya bisa disamakan ya Om. Kalau gimana? itu disamakan ya. Atau mungkin masih tetap beda-beda kan. Misalnya oh, kelahirannya sesar nih gitu atau kelahirannya normal nih. Tapi sih menurut saya kalau untuk hal-hal seperti itu disamakan aja ya Om. Iya. Kalau yang tadi hajatan tadi mungkin Ha-ha. kepantasan. Ha-ha. Mungkin sedikit saya sampaikan juga ya. Ini sebenarnya konsep pedoman keuangan ini terus terang ini saya copy paste dari pedoman keuangan pengelolaan sekolah bina ilmu. Kemudian saya kan lagi ngelola sekolah ya. Saya saya di sekolah bina ilmu karena saya sebagai bendahara umum yang bertanggung jawab terkait pengelolaan keuangan sekolah SD SMP. Kita punya pedoman pengelolaan keuangan seperti kalau kayak ada guru yang sakit, berapa kita kasih bantuan, guru menikah, melahirkan. Awal-awalnya dulu itu nggak ada pedoman. Jadi bendahara sekolah ketika mau ngasih bantuan tanya ke saya saat ini kira-kira kita ngasih bantuan berapa? Kan bingung karena nggak ada pedoman. Kemudian setelah kita bikin pedoman nominal-nominalnya sekian sekian sekarang alhamdulillah sudah jalan. Jadi ketika mencairkan bantuan dari bendahara sekolah tidak perlu lagi tanya ke bendahara umum, nominalnya kalian sudah ada acuannya. Walaupun sekali lagi nominal-nominal ini mungkin secara periodik 2-3 tahun akan kita perbaiki kalau memang nilainya sudah kurang pas atau dana sekolah sudah cukup longgar sehingga kita naikkan. Harapannya nanti di Bani Dalman Foundation juga seperti ini ada acuan yang bisa kita jadi Ya. acuan, jadikan kita acuan, tapi Hmm. juga nanti kita akan melihat apa keuangannya, kayaknya ke Kemampuan keuangan. ya. Kemudian terkait tadi yang masalah Mas Alam tadi sampaikan, misalkan kita contoh untuk kelahiran, kita tulis di situ 200.000 misalkan, ternyata yang lahiran banyak banget, karena anggota badan kan banyak, nanti kalau Hmm. nggak cukup gimana? Nah, kalau seperti itu, kita nanti ada mekanisme pencairan bantuan. Sebenarnya nanti di sini ada ya, Ya. ada Hmm. mekanisme pencairan bantuan. Jadi tidak setiap yang punya kasus itu berarti kita langsung kasih bantuan. Karena nanti kita ada mekanismenya ya. Ada mekanismenya. Harapannya di mekanisme tersebut juga nanti akan melihat kemampuan keuangan kita. Misalkan calon penerima bantuan ada sekian orang dengan total nominal bantuannya 5 juta. Ternyata kas kita hanya sekedar
3 juta. Berarti kan nggak mungkin masa ketua suruh nombok. Nah, Iya, maka nggak kita apa-apa sih, pakai skala nggak apa-apa. prioritas. Kita pakai skala prioritas dari Ini ada sekian itu yang dibantu siapa saja. Itu di mekanisme itu yang jalan. Itu mungkin Lebih pada benar nggak apa-apa. Nggak seperti apa-apa, sementara ditombokin ketua dulu kalau ada kekurangan, nanti ya, baru nanti ketuanya langsung berikutnya. mengundurkan diri lah. Nggak apa-apa, ditutup ketua dulu, nanti berikutnya ada lagi, baru ketua lagi. Oh iya Gitu. gitu ya. Ya monggo Om Kes mungkin barangkali ada masukan atau yang lain. Ya, ya terima kasih. Saya tak memberi masukan sedikit kaitannya dengan bantuan sosial. Iya. Misalnya ada melahirkan dan sebagainya. Ini diberlakukan untuk semuanya apa dipilihi juga yang dilihat dari status sosial ekonominya? Ini pertanyaan saya itu Iya, yang iya. itu saja dulu dijawab dulu. Iya, mungkin saya jawab dulu nggak Om ya. Jadi Ya, seperti tadi saya sampaikan untuk apa masalah siapa siapa yang berhak memberikan bantuan kita ada kriteria Om di sini ya. Kelihatan nggak di sini? Kelihatannya? belum Terlihat? baca. Kelihatan, kelihatan. Ya, Ya, di sini Pak. kan ya ada yang kriteria kriteria ya ya. kriteria penerima bantuan. Ada kriteria umum, ada kriteria khusus. Ya, kriteria umum penerima bantuan satu dia anggota keluarga Bani Dalman, ya baik anggota dari anak keturunan Oh iya 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 iya. gitu ya, Oke. yang kurang mampu secara ekonomi. Cuma kan Oh iya. istilah kata-kata kurang mampu secara ekonomi ini juga kan sangat subjektif ya. Hmm. Nanti, Ya, nah, relatif. di sini nanti peranan humas Om. Ya, Karena ya nanti semua betul. bantuan itu Oke. pintunya di humas, ya pintunya di humas. Jadi humas itu yang punya kewenangan awal untuk menyeleksi ini dapat bantuan atau tidak itu humas. Kemarin saya sudah sampaikan juga di rapat offline ya. Jadi kasarannya kalau humas nggak ACC nggak bakal keluar bantuan karena semua bantuan itu humas keluarga yang punya kewenangan. Ya. Kemudian yang kedua memiliki kondisi darurat, tidak sedang menerima bantuan dari lembaga lain. Semua penerima harus melalui verifikasi oleh humas, ini humas keluarga dan disetujui ketua. Jadi misalnya gini, contohnya di keluarga Barasiman, ya di keluarga Barasiman ada laporan si A ini lagi sakit gitu ya. Humas di Barasiman kan Ari Legendak ya, itu humasnya. Nanti Ari yang akan mengecek benar nggak informasi ini. Setelah dilihat Ari, oh ternyata nggak benar, orang sakitnya cuma sakit pilek, masa kasih bantuan kan. Nah, Ari selaku Ya, humas ya, ya. punya kewenangan untuk menerima atau tidak laporan tadi. Kalau humas Ya, mengatakan berpendapat ini nggak layak dikasih bantuan, berarti sudah berhenti, nggak bisa dilanjutkan. Tapi kalau humas Ari mengatakan ini kayaknya memang layak dikasih bantuan karena ada beberapa kriteria yang memenuhi, baru nanti humas akan membuat form pengajuan bantuan karena form itu yang membuat humas nanti. Humas akan mengajukan form Ya, pengajuan, ya, cukup berarti cukup humas jelas, cukup akan ke jelas. tim. Nah, nanti kita di kepengurusan ketua itu akan menguji lagi. Tadi permohonan humas itu kayaknya layak atau tidak. Ini layar kedua ya. Kalau tadi layar pertama humas sudah lolos. Kemudian ketua nanti akan menyeleksi ternyata ketua melihat ini memang layak dikasih bantuan. Ada 10 orang yang layak, tapi dananya cukup cuman buat 5 orang. Nah, nanti ketua Oke. punya kewenangan untuk prioritas. Oh, kita sampaikan ke humas yang dapat bantuan si A, B, C, D, E. Ada pun yang ini tidak kita kasih karena dananya tidak mencukupi gitu. mencukupi. Jadi seperti itu mekanismenya. Ya Ada sebetulnya ini masalahnya saya belum belum membaca secara komplit berarti. oh Kalau sudah nggih. baca ya sudah. Ini juga ada kriteria khusus ya. Kayak sakit sedang itu kriteria seperti apa, sakit berat, kematian, kemudian kriteria khusus bantuan pendidikan juga ada seperti ini. Ini beberapa kriteria. Ya ya. Tapi ini hanya Ya, ya, ya. Udah hanya cukup lengkap kok. panduan saja. Nanti di lapangan yang banyak berperannya tadi humas. Memang nanti di program Bani Dharma Foundation ini humas itu peranannya cukup sentral karena dia perwakilan keluarga. Iya. Itu. Jadi saya tidak langsung masuk ke lapangan langsung, tapi melewat humas tadi. Humas yang punya kewenangan untuk mengajukan informasi dan seterusnya. Kalau Oke. humas ACC baru kita kita apa namanya kita tindak lanjuti sesuai dengan keuangan ini paguyuban. Oke, kalau gini Om, kira gini ya. Ini kan sebetulnya memang
peran humas itu sangat sangat Sentral. strategis ya, Mm-mm. untuk mensosialisasikan, mengkomunikasikan eh, dana-dana ini, kriteria-kriteria ini supaya jangan sampai salah paham, Ah, niat kita baik jadi fitnah. Kok aku nggak dikasih, padahal yang di sana dikasih gitu. Padahal ada kriterianya di sini sebetulnya gitu kan. mm. Nah, ini kita berharap nanti humas-humas itu mungkin bisa dikumpulkan, diajak rapat, kemudian kita minta tolong kepada humas untuk sering memberikan informasi, sosialisasi tentang hal-hal seperti ini, Om. Iya, iya. Supaya nanti masing-masing oh ngerti. Ya, saya kan termasuk yang nggak masuk kategori ini nih gitu. Ah, Jadi jangan sampai salah paham, niat kita baik, pas kemudian ada karena nggak ngerti kriteria ini, jadi dia di sana dikasih, aku kok dikasih, nah jadi masalah nanti Om ya. itu tahap berikutnya Pak De. Jadi ini Hmm. kan kita masih tahap menggodok aturannya dulu. Iya iya. Makanya yang saya undang rapat di sini kan hanya tim ahli aja ya. Artinya nggak semuanya Hmm. kita undang. Harapannya dari tim ahli ini yang kasih masukan-masukan. Ini pas setelah kebijakan ini sudah fix, baru nanti tahap berikutnya kita Hmm. sosialisasikan ke humas. Seperti itu, Mak. Makanya Ya harapannya bagus nanti nih. mungkin malam ini kita sekedar apa ngasih sharing-sharing dulu. Mungkin nanti kita ada waktu masing-masing tim ahli nih ya minta tolong nanti masukan-masukan catatan-catatannya. Nanti kalau diperlukan lagi rapat sekali lagi untuk Zoom meeting ya, Hmm. untuk apa namanya mengesahkan draft ini. Kalau sudah ACC sudah disetujui, nanti baru kita sosialisasikan itu. Om, Itu. tapi gini, kira-kira gini ya. Menurut saya gini, nggak apa-apa sementara angka-angka yang tadi sudah ditetapkan, dicantumkan itu, menurut saya oke, nggak ada masalah itu. Nanti kenyataan di lapangan akhirnya ternyata Pas. tidak mencukupi, tidak ada kemampuannya, tidak tidak mencukupi dana yang ada. Itu mungkin kita perlu rapat Zoom meeting lagi. Kemudian ini yang penting tadi, asasnya adalah transparansi tadi ya, Iya, iya. dan akuntabilitas tadi ya. Artinya ini loh, ini keuangan tinggal segini, padahal kita harus mengeluarkan uang segini. Gimana nih solusinya? Itu kalau kemudian ada, udahlah saya tutup 4 jam misalnya gitu loh. Itu nggak apa-apa sih untuk menghemat waktu menurut saya. Itu udah cukup menurut saya, udah bagus lah. Ini saya belum dengar suara ini. Mbak Novi ada Mbak Novi nggak di sini? Ini karena bendaharanya yang sentral juga. Mbak Novi ada? Mbak Novi? Mbak Novi monitor. Hah? Apa sudah keluar? Ya nanti saya tanya. Novi, Novi. Ya tadi kayaknya masuk di awal-awal mungkin sudah ini ya. Dari yang lain mungkin Om Kes mungkin masukkan Mas Andi. Sudah cukup. Ini waktunya sudah lebih 10 menit. Ya cukup, cukup Om, cukupin, cukup. Cukup ya. Mungkin ada masukan lagi nggak? Ya sebentar. Ya. Ya, untuk uang memang hal yang sederhana tapi kadang merumitkan. Ah, Jadi kita kan bicara masalah berapa ya bantuan yang harus diberikan. iya Tapi ya. kita belum bicara berapa uang yang akan kita dapat, Ah, yang ah. akan kita kumpulkan. Kalau di kami kan biasanya berbicara pendapatannya dulu berapa. Ah, Setelah pendapatannya berapa, baru kita mikir belanjanya mau buat apa. ah. Ini belum tahu pendapatannya, ujuk-ujuk bicara belanja dulu. Belanja. Jadi Balik itu. Jadi kita harus tahu potensi pendapatan kita berapa sih, jumlah keluarga kita berapa, pendalaman sampai keturunan sampai terakhir itu Ah, berapa jumlahnya. Kira-kira kita pungut dari mereka tuh kita dapat berapa. Nah, baru kita memikirkan berapa belanjanya, untuk apa aja. mm, Itu kan harus ada prioritasnya. ah, ah. Yang diprioritaskan mana dulu, apakah yang sakit dulu atau yang hamil dulu, kan gitu. Ya, mungkin sedikit saya tanggapi Mas Andi ya. Ya, Ini cuma strategi Mas Andi. Ini kalau orang perang itu strategi perang aja. Sengaja saya bahas belanjanya dulu, belum bahas pengeluarannya. Harapannya saya punya ini, punya senjata dulu untuk nembak donatur. Jadi
ini loh Bani Dharma programnya kayak gini, saya butuh dana sebulan paling tidak 5 juta. Nah, tolonglah kalau ngasih donatur agak disesuaikan dengan kebutuhan gitu maksudnya. Oh, Jadi gitu ini ya. senjata tuh nembak dulu nih. Eh, Ya, Maksudnya, gini, menurut saya gini ya. Ini ah, memang agak susahnya menentukan patokan sekian. Padahal tadi jelas dananya aja nggak jelas sumbernya. Sumbernya kan baru ah, donatur ya, mm, sukarela ini. Nah, kalau seandainya ada iuran itu malah lebih gampang. Iuran wajib per bulan per orang 50 atau 100. Tapi masalahnya itu kan nanti bisa memberatkan ini yang iya, lain. Makanya ya kita baru omong kosong nih jadi ceritanya gitu ya. Tapi Jadi gini menurut saya mungkin sih Pak. yang terbaik adalah ketika ada hal yang memang harus dikeluarkan, kemudian ternyata kemampuan keuangannya tidak mencukupi, langsung kita Zoom meeting nih. Mm, Untuk pengurus pengurus kayak gini gini nih. Ini ah, ada uang sekian, sementara yang harus dikeluarkan sekian. Jadi ah. masih yang perlu di cover sekian. Siapa silakan gimana caranya? Solusi seperti apa gitu mungkin. Iya, itu bisa sih itu bagus juga Pak Ade ya. Jadi memang ini saya dulu pernah ngomong sama Om Kes ya terkait rencana Bani Dharma Foundation ini. Memang untuk sumber pendanaan, gambaran kita memang kita tidak ada niatan untuk model iuran anggota ya, karena Iya, iya, iya. kita tidak pengen memberatkan Bani Dharma Foundation, Bani Dharman. Jadi mungkin di PDF ini kita tidak banyak mengandalkan iuran anggota, paling sebatas kelentong tadi. Itu pun hanya di momen halal bihalal saja ya. Iya, iya, iya. Kelentong yang kita bagikan itu kan masifnya juga sukarela walaupun semuanya kita kasih kesempatan. Adapun untuk pendanaan bulanan, memang kita harapannya dari donatur tadi, baik donatur tetap maupun donatur yang tidak tetap tadi. Jadi harapannya memang tidak pengen memberatkan keluarga besar pendanaan yang lain karena khawatir barangkali untuk beberapa anggota kan ini cukup berat kalau sudah bicara iuran ya. Ini kan ujung-ujungnya ke iuran kan repot gitu. Iya benar. Sebenarnya saya ini mungkin niatan awal itu sebenarnya gini. Saya tahu persis ya bahwasanya di Bani Dalman ini ya dari anak turunan Bani Dalman kan ada banyak di antara kita yang punya kelapangan-kelapangan kelonggaran rezeki Rizky. dan Hmm. saya yakin juga sudah punya banyak juga program-program bantuan yang diberikan yang sifatnya pribadi ya. Si A sudah biasa punya program bantuan, misalnya ada dari keuangan pribadinya sudah disisihkan untuk sosial, untuk pendidikan, si B juga ada. Nah, BDF ini sebenarnya hanya sekedar menampung saja. Jadi orang-orang yang mungkin sudah punya program-program bantuan pendidikan atau bantuan sosial yang sifatnya pribadi, kita tampung di BDF, walaupun mungkin tidak 100% ya, karena kan orang juga masih pengen ada privasi ya. Misalkan si A, saya biasa sebulan ngasih bantuan sosial dan ini 10 misalkan. Nah, nanti saya karena sudah ada PDF, 3 saya alihkan ke PDF, yang 7 saya kelola sendiri. Mungkin kayak gitu ya. Jadi fungsinya gitu tadi Pak De. Jadi PDF itu hanya Iya, sekedar iya. wadah bagi orang-orang yang punya kelebihan dan Iya, iya, untuk iya. berbagi dengan yang lain, dia sudah biasa berbagi, kita fasilitasi dengan di Bani Dalman Foundation. Dan memang kita lebih fokus kepada keluarga Bani Dalman karena memang kan kita arahnya mempererat ukhuwah di keluarga besar Bani Dalman. Itu mungkin Iya. gambarannya. Hmm. Memang target saya sih memang untuk donatur nggak banyak-banyak. Mari sudah sampaikan. Ya mungkin maksimal sampai 10 orang lah sudah cukup mungkin ya. Hmm. Eh, sudah kita ada 5 sampai 10 orang yang memang sudah komitmen untuk apa namanya pendanaan. Yang penting mungkin sebenarnya kita dari pengelola itu ada kejelasan program, kejelasan pelaporan, ke Iya, keyakinan iya. untuk amanah sehingga harapannya ini jadi apa namanya buat donatur agak tetek ya. Artinya ketika Iya, dia betul, betul. itu dia nggak khawatir jangan-jangan sampai nanti salah alamat atau kurang pas seperti itu. Hmm. Mungkin itu gambarannya. Gimana? Ada lagi atau mungkin sementara Heeh. dicukupkan dulu? Iya, cukup, cukup, Om. Soalnya udah jam 9 lewat. Sudah ini ya. Yes. Ya, mungkin sebagai penutup, Pak Ketua bisa menyampaikan ke depan nanti akan membahas apa lagi gitu. Iya, sudah sebentar. Mau bikin di Mas. Kok nge-share lagi ya? Tat, tat, tat.
Ini rata. Stop. Ya, alhamdulillah mungkin kita sudah selesai apa namanya untuk Zoom meeting tahap awal ya. Paling tidak walaupun ini apa namanya tahap awal sudah banyak yang bisa dibahas walaupun tidak semuanya terselesaikan. Harapannya nanti tadi apa namanya untuk draft kebijakan ini ya saya selaku ketua sangat sangat berharap masukan-masukan dari teman-teman ya para sesepuh tim ahli di sini paling tidak ada catatan-catatan lah termasuk tadi nominal ya karena sekali lagi terus terang tadi kan baru sekedar draft awal yang saya susun sendiri ya, saya yakin semakin banyak masukan semakin bagus. Nanti kalau sudah ada masukan-masukan, ya nggak mesti harus formal atau online seperti ini, barangkali nanti japri segala macam. Nanti kalau memang dirasa perlu, nanti kita rapat sekali lagi yang sifatnya lebih kepada apa namanya mengesahkan draft tadi ya. Ya, kalau draft kebijakan tadi sudah kita sahkan, nanti tahap berikutnya kita akan sosialisasikan ke humas-humas di sini dan juga tadi pendataan. Jadi nanti mungkin Mas Teguh nanti langsung saja berarti Mas Teguh ya untuk pendataan formnya nanti bisa diperbanyak, disosialisasikan ke humas pendataan. Adapun terkait program BDF tadi mungkin belum kita sosialisasikan dulu. Saya belum berani cepat-cepat sosialisasikan. Nunggu draft ini disetujui dulu. Nanti kalau sudah setuju, oke baru kita sosialisasikan. Terlepas nanti di perjalanannya ada perubahan-perubahan nominal segala macam nanti teknis saja ya biar harapannya target saya itu ini di bulan April target saya di bulan Mei sudah jalan program Bani Daniel Foundation paling tidak mentok-mentok Juni karena ini Juni kan bersamaan dengan tahun ajaran baru menjelang tahun ajaran baru. Ya. ya tahun ajaran baru itu banyak kebutuhan-kebutuhan untuk pendidikan. Ya paling tidak nanti program bantuan pendidikan sudah bisa jalan. Ya mungkin nanti program bantuannya yang sederhana-sederhana saja seperti misalkan bantuan buku atau bantuan tas, bantuan sepatu untuk keluarga yang membutuhkan seperti itu. Targetnya nanti di bulan Juni sudah jalan. Makanya kalau bisa kan Mei sudah oke. Berarti di bulan April ini toolnya atau perangkatnya harus sudah disiapkan dulu tadi ketentuannya tadi. Itu mungkin ya. Ya, bagus. Cukup ya. Ada lagi kalau tidak ada kita cukupkan. Om Kes, mungkin Om Ya. Kes ada masukan terakhir penutup Om Kes? Oke. Ya, sebentar ini tadi saya pada saat sebelum rapat itu membaca sepintas itu ada bantuan sosial diberikan kepada umum. Nah, ini redaksinya saya usul itu Bani Talmannya itu yang didahulukan dan untuk umumnya itu yang dinomorduakan lah. Jadi Oh gitu karena ya. ini PDF ya Ah, terutama Bani Talman anggota Bani Talman dulu baru keluar. iya, Kalau iya. tadi kan di konsepnya kan umum dulu baru dan Bani Talman itu Oh iya. kalau mungkin direvisi kalau mungkin. Iya, ya insya Allah Om nanti catatan ya. Ah. Ya, untuk Ada lagi catatan Om? minimal lah. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Jazakallah khairan sedulur semua sudah banyak masukan-masukannya. Ini mah kelihatan pakar-pakar ya. Ya, Pakar taman. pakarnya. Ah, pakar taman. Ya, enggak maksud saya mudah-mudahan sih di Bandung ini banyak potensi-potensi ini bisa kita optimalkan ya. Ya, ini bagian dari kita apa namanya upaya untuk menguatkan silaturahim karena silaturahim kan bukannya sekedar ketemu ya. Silaturahim kan segala upaya yang mempererat kekeluargaan dan saya sendiri Masya Allah sangat merasakan ini setelah ada pendataan ini baru tahu ternyata si ini keluarganya ini kan baru pada tahu sekarang ya. Kalau dulu-dulu kan nggak tahu, ini kan bagian dari silaturahim. Apalagi kalau program BDF ini bisa dijalankan, Masya Allah ini sangat bagus sekali ya program ini. Ya paling tidak ya kita sedikit banyak memberikan apa apa edukasi dan juga memberikan bantuan kepada khususnya keluarga kita sendiri. Ya mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Jazakallah khairan. Kita tutup.
dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika Subhanakallahumma bihamdika. asyhadu an la ilaha Asyhadu illa an la anta La ilaha ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.